masyayyikhuna li qada'il hajat mu'allim hadzal kitab syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung pembelajaran kita halaman 18. Halaman 18. 3 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Diharamkan atas orang yang ihram 10 perkara. Artinya baik itu haji ataupun umrah, bilanya sudah berniat maka ada larangannya. Di antaranya di sini 10 perkara. Jadi nawaitul hajj atau nawaitul umrata, bilanya sudah nawaitu, nah itu berlaku sudah yang dilarang. Apa yang dilarang? 10 perkara. 1. Memakai kain berjahit. Ini khusus lelakian. Kalau beginian boleh, ya kan? Yang kedua, menutup kepala bagi laki-laki. Jadi ketika memakai kain ihram dan sudah berniat umrah atau haji, lelakian kada boleh menutup kepala. Dan menutup muka bagi perempuan. Jadi kada boleh bercadar, kada boleh pakai masker. Sebagian ulama mengatakan kada boleh pakai kacamata hitam, karena itu pun juga menutup daripada 2 mata. Kalau kacamata putih dibolehkan. Ini sebagian ulama mengatakan kacamata hitam pun juga kada boleh. Tapi kalau lelakian boleh pakai kacamata, karena lelakian kada ada larangan untuk menutup wajah. Yang dilarang itu lelakian menutup kepala. Jadi kain sebuting untuk di badan kada boleh diselungkoyakan, ya kan? Panas kayak apa aja ada boleh diselungkoyakan. Tahu selungkoy kan? Ya ditutup. Selungkoy bahasanya. Nah,
Kalau ada orang Banjar sini, ya kok ya. Galongko ya, beberapa kampung Pati deh. Nampak ya. Jadi lalakian kada boleh menutup kepala, babinian kada boleh menutup wajah. 3. Menanggalkan rambut, artinya tapi dengan sengaja lah. Kalau kada sengaja kada apa-apa. Menanggalkan itu apa? Mencabut kah atau itu tadi mencabut itu kan berarti dengan sengaja. Berarti kada sengaja kada apa-apa. Tak cabut ya kan atau tak ya tadi lakian binian kada boleh menanggalkan. Yang keempat, mengarat kuku, bahasa kitanya memotong kuku. Jadi ketika berihram, ketika sudah nawaitul hajjah atau nawaitul umrata, sudah berniat nawaitu, sudah kada boleh memotong kuku aja panjangnya. Makanya sebelum berniat itu periksa dulu kuku, sebelum berniat nawaitunya periksa kuku, bila panjang potong. Apalagi di sana kan ibadahnya luar biasa ya kan, menggawi sunat di situ sekali pahalanya 100.000 sunat di Makkah tak ya kan. Nah kalau di Madinah kan ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 1.000. Pokoknya bila di sana, mumpung di sana, tampulu di sana, jangan kada dimanfaatkan, jangan disia-siakan. Tampulu bayarnya larang ya kalau nyata 20 ke atas dah, 20 apa 20 juta nyata. Bahkan ada yang larang ya, kalau ada yang 30-an, ada yang selawi, tergantung harinya, tergantung hotelnya pulangnya. Ini nah dari Kemenak ulun dapat kabar untuk haji reguler, haji normal biasa mendaftar itu masa tunggu Kalimantan Selatan 35 tahun. 30 kalanya waktu bayi kada apa-apa mendaftar. Jadi kuitannya mendaftarkan bayi setahun umpamanya, atau baru lahir umpamanya tahunnya. Kalau yang nomor 3 anak kena ya, kalau yang tua kayak ini makin tua sudah nomor 40 nomor 50 ya. Kalau regular salah satunya umur yang kayak kita ini haji plus dari Kemenak ada 6 tahun, ada 7 tahun ya kan. Berapa harganya? 11.000 aja, 11.000 aja cuma dolar ya kan. Dolar wah ini 14.500, jadi kurang lebih 165. Kalau haji plus langsung berangkat furoda itu setahun langsung berangkat. Daftar wah ini tahun ini berangkat, ini tahun apa nih 2022 ya kan. Nah hari ini daftar atau bulan ini daftar, tahun ini insyaallah berangkat, tapi duitnya 20.000, jadi sekitar 290. Unjuki 300, sol 10 ya malah bahang sol namanya 10 juta tuh cukup aja sama berlebihan ulang. Mudahan ada rezekinya, mudahan dilangkangnya. Belum bisa berhaji umroh barang ya kalau umroh sedikit, ada yang sekitar 25 sampai 30. Kemudian nomor 5, dilarang orang yang berihram meminyaki rambut. Nah ada boleh meminyak rambut, tapi sebelum berihram boleh meminyak rambut. Sebelum berihram boleh motong kuku. Ini sebelum nawai itu. Bila sudah nawai itu udah aktif larangan 10 ini. Ada boleh digawi minyak rambut. Biasanya saya minyak rambut alakian ya kan. Apa aja terus kumpul bris jadi non, apa sih bris jadi bris itu bila nyata kepala apa hadar, nah titikan susu kayak susu tuh warnanya ya kalau apalagi titik di telinga makin nyai dikira orang dikira orang itu sekalinya lain rambut bris jadi. Kemudian nomor 6, dilarang ketika berihram memakai bau-bauan yang harum. Istilah kita minyak harum. Minyak harum kada boleh. Kalau besampo bang babinian mandi tapi sebelum berihram kada apa-apa. Lakian rambut panjang besampo tapi sebelum berihram. Nah ingat, mandi sebelum berihram hukumnya sunnah. Mandi bebarasi istinja hukumnya sunnah. Jadi sebelum berihram babarasih dulu. Kenapa barasih? Yang dihadapinya Allah Ta'ala ya kalau
Jangankan Allah Ta'ala, gubernur dihadapi bahkan nyata sudah babarasih. Kemudian yang ketujuh, berburu binatang. Wayah ini yang banyak di situ burung. Kada boleh berburu burung. Burung di situ sebagian mengatakan adalah malaikat. Karena burung di situ kada bepagatan. Bila bepagatan, mati burungnya. Nah, itu burung. Ada yang mengatakan burung itu pada tuannya ia yang menyembunyikan Nabi ketika masuk ke dalam guha. Kan ada dua kan? Ada laba-laba, yang kedua burung. Ketika Nabi masuk ke dalam guha beserta sahabat Sidin bernama Sayyidina Abu Bakar. Andai kata orang kafir nih menjinguk sedikit ya ke bawah, kelihatan. Tapi burung lawan laba-laba ini menjaga akan. Ujar sebagian kawan yang orang kafir Quraisy, mana mungkin si Muhammad nih, kan bagiannya Muhammad aja, mana mungkin Muhammad lawan Abu Bakar masuk ke dalam gua. Bilanya masuk ke dalam gua, sarang laba-laba nyata rusak. Kemudian burung kada mungkin berada di situ, ya kan? Nah burung lawan laba-laba itulah yang menolong Rasulullah beserta Sayyidina Abu Bakar itu supaya kada kelihatan. Andai kata meningau ke bawah, meningau aja ke bawah, kelihatan dari Rasulullah. Dan ketika di guha itu, Rasulullah sedang berbaring di paha Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu ada lubang. Nah, di lubang itu timbul ular. Padahal ular itu hendak melihat langsung Rasulullah. Ya kan? Ularnya berbisa. Dikira Sayyidina Abu Bakar ular ini hendak mengganggu mereka berdua. Ditutupilah lubang tadi. Imbah ditutupi karena ularnya berbisa, lalu dipatok batis Sayyidina Abu Bakar. Imbah dipatok namanya kesakitan, berbisa. Ya kalau berbisa bahasa Banjarnya. Lalu menahani sakit tadi sampai tenangis Sayyidina Abu Bakar. Kenapa tenangis? Karena bisa dipatok. Nangis kada hakun nangis yang kayak kita kada hakun. Kenapa? Rasulullah sedang berabah guring sidin. Nah, ketika menahan rasa sakit itu tanangis lalu titik banyu tadi ke wajah Rasulullah. Ketika titik ke wajah Rasulullah, Nabi terbangun. Wahai Sayyidina Abu Bakar, apa gerangan? Ya kan, ulun tadi menutupi lubang itu ada ularnya. Padahal dalam segi riwayat ular itu hendak melihat langsung wajah Rasulullah. Nah, dipatoknya ulun, dipatoknya mungkin bisa kesakitan ulun. Nah, lalu mana yang dipatok oleh ular tadi, ujar Nabi tampayakan. Kemudian didoakan Nabi, dipusuk Nabi, hilang seketika. Nah, itu Nabi lah. Kalau kita pusuk ya kalau kali pusuk tetap aja sakit ya. Cuma orang Dayak mana kan? Orang Dayak bilanya dipatok ular berwisa itu langsung memahakan bawang habang. Memang padas. Lawan kulit-kulitnya mamah aja. Lanik sudah di mana dipatoknya kapalakan sudah. Hilang wisanya. Kenapa? Kapanasan. Nah, itu ujar orang Dayak. Bisa jadi apa? Ya kalau makanya bila dipatok ini ilmu barang dulu ya kalau bila dipatok ular bisa langsung ke rumah ambil bawang habang langsung mamah. Imbah di mamah lanik sudah kapalakan kemana? Ke lubang yang kena patok ular tadi. Tapi yang memamahnya ya. Kenapa? Sampai lanik kujuran. Bila kada lanik kan ini tenangis topang lawan padas ya kalau timbang nyawa taruhannya ya kalau ke dokter umpamanya jauh itu aja orang Dayak kan tahu orang Dayak. Kemudian nomor 8 yang kada boleh bagi orang Bahram akad nikah. Waktu Bahram bakal menikahi apa bahasanya? Saya terima lah atau saya terima menikahi. Kalau bujur itu menikahi Pak. Kalau nikahnya itu sebagian ulama ada yang kadang bolehkan. Jadi saya terima menikahi Aluh binti Kaciput dengan mahar tersebut. Nah kalau mahar tersebut kalau Pak bagus lagi. Ya kan ujar penghulu saya nikahkan engkau
dengan seorang perempuan yang bernama Aloh binti Kacipot dengan maharnya 222.200 kan tahun 2022 ya kalau 220.200 rupiah ya kan. Lalu ujar si laki tadi, calon laki nih, saya terima menikahi Aloh binti Kacipot dengan mahar tersebut. Khalas. Jadi kada lagi menyebutkan angka itu ada yang tersebut. Al-madhkur bahasa Arabnya boleh sudah ya pas saksi saja. Alhamdulillah. Kepanjangan 200.222.000 berapa 20.000. Jadi tersebut aja udah khalas ya pas saksi boleh ya saksi. Saksi ini dia bilanya kawa beberkat itu orang yang ilmu. Kemudian saksi itu kada boleh memakai emas ya, atau utas yang bercampur atau disakuh dengan emas kada boleh juga ya kan. Itu saksi itu harus bujur-bujur saksi. Makanya bila hendak berberkat nikah itu adalah kalau perlu Habib datangkan, tuan guru datangkan, kada batahal kita ya kan. Yang almarhum guru Sokompol kawan sidin waktu nikah guru Muas dah ngajak kau jadi guru Mas sedang di pesantren Mbak Dikyau, aku di bahasa kitanya bernikahan, nah kan jadi saksi guru Muas. Wah ini guru Muas 80 tahun sudah umur sedih. Tuhan sudah guru Muas dah itu agak kawanan guru Sokompol waktu di Darussalam. Guru Sokompol kan 63 meninggal lah. 63 itu Masehinya, 65 itu Arabnya. Karena umur kita ini 30 tahun Masehi, setahun Arabnya. Berarti 63 kelak berarti guru Sokompol 65. Wah ini berapa tahun sudah guru Sokompol meninggalkan kita? 16 tahun lah. Lewat kelak 16 kelak tahun nih. Nah, 65 tambah 16 berapa? Ada 80-an. Ya kelak. Nah, itu berarti seumuran aja tuh. Guru Muas, guru Masdar. Kemudian di mana lagi kita tentang Darussalam itu guru kitab Bajalan juga ini, kamus Bajalan, guru Sukri bin Unus. Nah itu Haji Wasidin. Nah itu anak murid guru Sokompol, anak murid guru Sokompol. Cuma digalak hari Kamis ada, hari Arba ada juga sore. Kalau guru-guru khusus hari Arba sore. Nomor jadi akad nikah kada udah boleh bilanya dilaksanakan nikahnya kada sah, bilanya berkumpul hukumnya zina. Baanakan anak haram bahasa. 9 woko ini benyaman-nyaman lakian binia. Semalam ulun ada taimbai lawan orang yang hanyar kawin. Julun bilanya belum ihram julun ayo hasil itu berduaan. Maksudnya tuh duduk behigaan. Tapi bila sudah nawaitu ihram, nawaitul umrah atau haji, ada boleh berduaan. Kenapa? Kalau pina tagatuk. Ya kalau orang namanya hanyar kawinnya kalau panas masih. Di situ kan banyak hantunya. Banyak pahalanya banyak juga godoannya di situ. Udah boleh gitu lagi. Tapi bilanya sudah tungtong ayuh lagi. Sama margen berdua bagaimana? Ambil berkat. Tapi sampai ini belum betian yang gini. Nomor 10 bersedap-sedap dengan syahwat. Maka habislah. Maka manakala dikerjakan salah satu yang tersebut wajib atasnya fidyah. Fidyah itu apa? Tebusan. Bayar tebusan. Selain daripada akad nikah maka tidak sah akadnya. Nah, kalau akad nikahnya kada sah. Bila berhubungan laki bini maka hukumnya zina. Bila nyebah anakan anaknya anak haram. Bahasa kasarnya anak kampung. Dan tidak batal hajinya kada batal, cuma akadnya aja kada sah. Kalau tungtung berhaji umrah, ayo hasil pernikahan kada apa-apa. Ini waktu berihram aja yang kada boleh. Banyak kayak kawan-kawan jamaah yang bernikahan di situ banyak. Tapi setelah ihram, setelah melaksanakan haji atau umrah. Kenapa di situ mengambil berkat?
Adapun jima sebelum dia tahallul, tahallul itu kan cukur. Tapi masih dalam keadaan ihram, tapi sebelum tahallul, maka haji dan apa? Maka haji dan sebelum bercukur bagi umroh maka jadi fasid atau batal haji dan umrohnya. Jima ini dalam keadaan ihram, ya kan? Hajinya batal, umrohnya juga batal. Bila hajinya batal, maka haji itu kan setahun sekali aja. Nah, ini yang perlu diperhatikan batal. Kalau umroh kan waktunya terserah aja, ya kan? Nah, ini makanya hati-hati benar orang yang hanyar. Jangan hanyar kawin pian yang tuh hagen sama bahaya benar situ pian. Siapa-siapa fasid haji dan umrohnya, batal haji umrohnya, wajib juga dia menyempurnakannya dan diqadhonya pada tahun yang akan datang. Nah, ini bahayanya pulang. Wajib diqadho berarti punya hutang. Hati-hati benar. Waspada. Lebih baik berhati-hati. Kemudian habis. Jadi 10 larangan ketika orang sudah nawaitul umrah atau nawaitul hajjah atau bahasanya ihram. 2 tahallul bagi haji. 1 tahallul awal namanya, yaitu setelah selesai melontar Jumratul Aqabah pada hari raya. Hari raya apa? Hari raya Idul Adha. Kemudian bercukur atau bergunting sekedar 3 helai rambut kepala. Lakian binian paling sedikit 3 helai rambut. Yang afdolnya lakian bagundul. Ada situ barbershopnya ada. 10 rial. 10 rial di sini anggaplah 40.000. Begundul, cuma gundul sana licin dia. Ya kan? Lalat gen hinggap. Licin dia. Boleh dia mengerjakan yang diharamkan di dalam ihram tersebut kecuali wafa dan berharum-harum. Jadi boleh aja tapi bayar anaknya. Nomor 2 tahallul tsani namanya, yaitu setelah melontar dan bercukur pergi ia ke Mekah mengerjakan tawaf, kemudian kembali lagi dia ke Mina bermalam 3 malam tasyrik 11, 12, 13 bulan Dzul Hijjah untuk melontar pada beberapa harinya sehingga selesai pekerjaan haji. Setelah itu diharuskan dia mengerjakan segala yang diharamkan tersebut. Bila sudah tuntung haji, tuntung umrah, larangan yang 10 tadi kada aktif lagi. Larangan 10 tadi bagi orang yang dalam keadaan ihram, dalam keadaan nawaitul hajjah, nawaitul umrah. Ketika nawaitu itu 10 larangan ini aktif. Kapan selesainya? Setelah selesai haji, setelah selesai umrah, larangan 10 ini sudah kada ada lagi. Nah, jadi ini perlu diperhatikan bagi orang yang khusus berhaji dan berumrah. Makanya orang berhari pian bilanya hendak berhaji setahun berdahulu belajar manasik haji. Seminggu sekali kan. Wayah ini manasik itu sehari 2 hari. Ya kalau itu kada liput benar. Kada linik benar bahasanya itu. Makanya belajar pulang, ya kan? Belajar. Kalau salahnya ilmunya barang, ya kan? Teorinya barang, prakteknya mudahan secepatnya. Dan kawa kemakan Madinah kita berkata rindu benar sudah ya kalau pertama kali melihat Baitullah titik Banyumata. Kenapa titik Banyumata? Nah, menggarong tuh kada mah sukan menggarong. Titik langsung titik tuh biar langsung titik kada terasa. Saking himungnya. Biasanya mendengar orang aja, biasanya mendengar Makkah kayak ini, Baitullah kayak ini, Hijr Ismail kayak ini, Maqam Ibrahim kayak ini, Multazam kayak ini, Mengujub Hajar Aswad kayak ini. Ini kada langsung di situ. Apa dia mata kada tahan lagi titik. Ya kalau banyu lain matanya titik lah, banyu matanya titik. Nah, kemudian setelah itu diharuskan dia mengerjakan segala yang diharamkan tersebut, artinya udah bebas.
Adapun tahallul bagi umrah yaitu setelah mengerjakan segala rukunnya. Nah, ya kan? Jadi tahallul umrah itu setelah tuntung berataan, ihram, tawaf, kemudian sa'i. Nah, tuntung sa'i hanya tahallul. Itu makanya pekerjaan umrah ini gampang daripada pekerjaan haji. Ringan bahasanya, ringan gaweannya itu. Cuma yang itu pasti awak uyuh. Kenapa? Awal sa'i yang macam nih batis dulu sakit. Ya kan? Apa nih bahasanya nih apa nih? Ini perut batis ya, apa namanya bahasa Banjarnya apa? Talor batis itu singkal. Pasti singkal. Tawaf itu kan bilanya jauh dari Baitullah, jauh dari ini Baitullah lah. Tak jauh dari Baitullah, tak lawas kelilingnya. Tapi bilanya tak parak sedikit, tak cepat, ya kan? Tapi jangan sampai menyentuh Baitullahnya. Itu 7 kali. Kemudian tuntung itu pulang, ya kalau hanya sa'i. Sa'i ini sekali para itu 500 meter ada mengatakan. Ada mengatakan 500, anggap 500. 7 kali berapa? 3 par setengah. Apa tiap ada no ya kalau sakit tapi kau sehingga minumnya zam-zam di situ. Nah, mudah-mudahan kau kesana berarti. Makanya kan orang umrah itu hari ini bu umrah, esoknya kada, esoknya pulang bu umrah, ya kan? Dijadwal supaya awak kada uyuh benar. Belum pernah ketika itu sehari itu 7 kali umrah. Ada yang lebih dia kawan, aku 10 kali dia mau juga 10 kali sehari. Belum kawan 7 kali sehari semalam. Di mana mengambil mikotnya, tempatnya di Tanim, Taparak sedikit. Itu 6 km aja. Bila bertaksi yang 4 ada taksi yang ya sedan kan adalah itu 20 real pulang balik. Jadi patungan kami, ya kan? Patungan. Memanfaatkan. Jadi ulun berdahulu karena yang kedua karena diniatakan kesan abah, niatakan kesan mama, ya kalau dibadalakan bahasanya. Badal haji atau badal umroh. Mumpung di sana, ya kalau kita dari Banjar ke sana duit pulang. Ada minta gawiakan bisa juga badal haji badal umroh. Wah ini badal haji 10 jutaan. Biar ada bisikuitan meninggal atau ada bisikuitan kada kawal lagi sidin diharapkan sembuh sidin badalakan kalau. Jadi badal itu satu bagi orang yang sudah meninggal, yang kedua bagi orang yang masih hidup tapi kada ada harapan lagi. Ada harapan untuk awak ke sana. Bisa garing atau sehat tapi umur sidin. Ya kan? Kesehatan sidin kada mendukung. Itu boleh dibadalakan. Badal itu pengganti. Telah hasillah baginya tahallul. Jadi tuntung rukun umrah barataan. Nah, ihramnya sudah, tawafnya sudah, sa'inya sudah. Nah, tuntung sa'i hanya tahallul. Dan arti tahallul itu niat berkeluar daripada mengerjakan haji dan umrah. Istilah kita ya tuntung bercukur tadi. Kan 5 rukun umrah ihram, niat beserta ihram, tawaf, sa'i, tahallul, kemudian yang 5 tertib. Itu habis. Kemudian macam-macam dam yang wajib dengan sebab meninggalkan wajib haji atau mengerjakan yang diharamkan di dalam ihram, yaitu 5 perkara. Dam itu apa? Manabus, tebusan lah. Okay? Kenapa jadi sebab ada dam? Karena ada meninggalkan atau melanggar larangan. Ya kan? Meninggalkan yang wajib atau menggawi yang diharamkan waktu berihram. Berapa perkara? 5. 1. Menanggalkan nusuk seperti ketinggalan wajib haji tersebut, maka wajib membayar dam tertib atau bersusun, yaitu menyembelih seekor kambing yang sah dipakai kurban. Istilahnya 3 juta menyambungkan duit dulu. Kambing itu ini 3 juta. Dan jika tidak didapat, wajib puasa pada ketika ihramnya 3 hari. Bilanya duitnya kan ada, bisa puasa. Tapi puasa di sana lucut. Apalagi gue haji yang ada puasa jaga minum terus. Ya kalau haus, mana tawaf, mana sa'i. Nah, 3 hari. Jadi
ada keringanan bagi yang kada berduit nih, boleh puasa, tapi puasanya waktu berihram. Waktu berihram itu kan waktu mengerjakan dah. Jangannya waktu di luar ihram nyaman aja, bawa buring hasil itu. Ini kata kawan. Kemudian puasa pula 7 hari sesudah dia kembali ke negerinya, 10 hari berarti 3 hari waktu berihram, 7 hari waktu kita begana di Banua, jumlahnya 10. Jadi bila ada duit baik-baik pakai duit ya Allah. Makanya kayak apa mungkin supaya jangan mengerjakan yang haram atau meninggalkan yang wajib hajinya. Ada wajib haji, ada rukun haji. Wajib haji ditinggalkan, hajinya sah tapi wajib bayar dam. Tapi kalau rukun haji ditinggalkan, hajinya kada sahnya, ada beda. Jadi ada wajib haji, ada rukun haji. Rukun haji ditinggalkan, hajinya kada sah. Wajib haji ditinggalkan, hajinya sah tapi wajib bayar dam. Dam lah, lain dum. 2. Menanggalkan 3 helai rambut, kuku, dan meminyaki rambut kepala, maka wajib atasnya dam takhir, yaitu memilih antara menyembelih kambing atau puasa 3 hari atau bersedekah 3 gantang fitrah kepada 6 orang fakir miskin di tanah haram. Disuruh memilih di sini. Ini berlaku kepada orang yang menanggalkan 3 helai rambut tapi dengan sengaja, atau memotong kuku atau meminyaki rambut. Jadi menanggalkan rambut atau motong kuku atau meminyaki rambut itu damnya itu disuruh 3 takhir namanya. Takhir itu disuruh memilih, bisa puasa 3 hari, bisa bersedekah atau menyembelih kambing. Cuma yang paling nyaman nomor 3, bersedekah. Duitnya banyaknya sedekah ya kalau puasa nyata kata awal sudah. Kemudian kambing terbanyak sedikit duitnya. Nah, jadi bersedekah paling kadang. Nomor 3, sebab ditahan maka wajib dia bertahalul dan membayar dam tertib, yaitu menyembelih kambing, dan jika tidak didapat dinilai harganya. Kambingnya kada dah habis sudah kambingnya. Berapa harga kambing? 3 juta. 3 juta sedekah. Dan dibelikan kepada makanan dan disedekahkan kepada fakir miskin. Sabil banyak situ yang di Mekah sabil. Turun ditawarinya ya kan, sabil gesan sabil jadinya. Paling sedikit berapa? Kasarah aja ada yang 50, ada yang 100 riyal. Karena duitnya tadi dikumpulkannya, tukarakannya makanan. Tukarakannya makanan atau yang ampun toko makanan tadi ini baca carian. Ya kan ketika kita lewat di tokonya tuh gasan sabil jadinya, apakah menyumbang, masa kitanya gasan sabil apakah menyumbang, terserah aja menyumbang 10 riyal atau 20 riyal, karena dikumpulkan kemudian diolahkannya wadah, biasanya itu kayak kebab gitu nah, ya, kebab. Kemudian ujar yang toko tadi sudah kumpul sabil jadinya, nah berkumpulan orang situ, berkumpulan kan antri pak situ ya, bilanya rezekinya dapat, tapi bilanya kada ada habis tak. Lumayan ya kalau kebab lawan banyak lumayan sambil dan dibelikan kepada makanan dan disedekahkan kepada fakir miskin di tempat tanah itu, dan mencukur di tempat ditahan itu dan mencukur dia akan kepalanya. 4. Sebab membunuh binatang perburuan. Sebab membunuh binatang perburuan. Ulun banyak-banyak mohon maaf, itu aja tak perlu sampaikan. Batasi nomor 4. Ini wajib bayar dam. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat doa kita, dan mudahan sekeluargaan selamat dunia akhirat, dan mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun yang dahulu. Dan rezeki kita mudahan bertambah terus, rezeki bertambah, kesehatan bertambah, umur bertambah, dan mudahan berkah barataan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا ليسارك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.